Ya, salam Just Talk. Kita bahas review pertandingan di hari Sabtu. Arsenal, Liverpool, Juve, Barca, dan Inter. Kita mulai dengan Arsenal dulu sebagai match pertama. Arsenal ketemu Newcastle ya. Newcastle ini kan berada di rank paling bawah. Dan gua harap sih mereka cedera karena gimana lu mau nggak mau cedera kalau main parkir bis. Di babak pertama itu 30 menit pertama gue sempet nge-tweet 81% ball possession. Di babak pertama itu kalau nggak salah 78 whatever lah. Jadi intinya adalah Newcastle murni parkir bis, ngandelin bola mati dan counter attack. Jadi pertandingan ini nggak seru sama sekali karena Arsenal juga berhati-hati. Mereka tidak mengambil risiko yang seharusnya mereka lakukan. Jadi bermain aman, tetap mendapatkan beberapa peluang, nggak banyak dan itu cukup di tepi. Tapi babak pertama bisa bilang membosankan. Gue rasa emang di babak kedua Arteta udah bilang faktor fisik kan ngaruh juga ya. Jadi babak pertama pemain Newcastle ini kan berpantat doang. Jadi fisiknya ngedrop, di situ telah feeling gue Arteta memberi instruksi untuk lebih ngegas lagi. Dapatlah 2 gol anyway, it could be 4-5-0. Orang bilang golnya Saka bagus, assist dari Tavares. Kalau kita lihat 3 pemain yang bermain jelek, Lokonga, Tavares, Tomiyasu lawan Liverpool, mereka bangkit lagi. Nah sekarang tinggal semoga lebih konsisten karena mereka sekarang lebih berpengalaman. Tavares main luar biasa. Ya berapa kali mungkin agak terlalu gerusak-gerusuk, tapi bukan hanya assist, dia lebih berani menyerang daripada Tierney yang sangat textbook mainnya. Berani ke dalam juga berapa kali. Lokonga keren banget mainnya, Partey. Martinelli masuk menggantikan siapa itu namanya, Martinelli, Saka yang cedera ya, Bukayo Saka. Cetak golnya keren, first touchnya keren semua, tapi habis itu dia 3 kali dapat peluang, kontrolnya itu jelek banget. Kan gue udah berkali-kali bilang ini pemain bagus kalau dikasih bola di space, jadi dia masuk finishing itu bagus. Tapi kalau di depan gawang suruh kontrol, suruh wall pass atau apa ya, kelihatan bakatnya itu pas-pasan banget. Teknik dasar itu dia tidak begitu menguasai. Tapi dia bekerja keras, jadi gue heran juga kalau dia selalu jadi cadangan. But anyway, gue tweet juga Steve Bruce ini nggak perlu dipecat kalau mainnya kayak gini. I mean, gimana lu mau menang kalau lawan Arsenal aja udah parkir bis, lawan tim-tim lain kemungkinan besar juga parkir bis ya. Gue nggak tahu. Oke, Eddie Howe baru masuk, kita kasih dia kesempatan. Gue hanya bilang kalau bermain kayak begini ya selesai, case close. Oke, which is good. Menang, poinnya sekarang sama West Ham. West Ham nanti ketemu City. Gue harap City menang, jadi tambah seru ntar di Liga Inggris. Terus kita Liverpool menang 0 ya, mainnya nggak seru. Untuk penonton netral itu nggak seru. Kenapa? Liverpool terlalu canggih. Bener-bener kayak lawan Arsenal lah, canggih banget. Cuman di babak pertama lawan Arsenal, Liverpool kesulitan karena cuma dapat dengan bola 50-50, bola atas. Tapi lawan Southampton ini mainnya kayak Leeds, terbuka, begitu banyak ruang. Nyaris nggak ada salah passing, 4-0. Ini harusnya bisa 7-8-0. Si Salah dapat berapa peluang, Oxlade shooting, Jota depan gawang nggak masuk. But anyway, Liverpool is just terlalu canggih. Gue nggak ngerti siapa yang, kayak gue selalu bilang, yang bisa mengalahkan Liverpool ya Liverpool sendiri kalau banyak yang cedera. Tapi yang seru nanti kalau Liverpool ketemu City sama Chelsea, itu bisa mungkin menjadi perubahan karena di kandang mereka sudah ketemu Chelsea, nggak bisa kalahin Chelsea walaupun Chelsea bermain dengan 10 orang, tapi karena ada home and away. Disitulah serunya, itu bisa menjadi penentu. Karena 3 tim
City, Liverpool, sama Chelsea mereka terlalu kuat untuk sisanya. Tapi masih ada rank 4, itu bisa jadi rebutan untuk banyak tim, termasuk Arsenal dan MU. Kita nggak tahu MU bounce back-nya seperti apa. Oke. Ke Juve, nonton Juve ini gila. Gue udah dari awal nggak pernah impress dengan yang namanya Allegri. Dan kalah 1-0 di kandang, tapi caranya itu benar-benar menyedihkan. Atalanta ini juga ya tipikal tim Itali. Begitu banyak ruang ya di tengah antar pemain, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan karena terlalu banyak dribbling. Juve ini mungkin setengah dari pertandingan, mungkin 60% tuh mainnya tarkam banget. Atalanta tetap berusaha, tapi ya karena pemainnya kualitasnya pas-pasan, salah passing lah, salah positioning lah, temennya kemana, bolanya kemana, cuman golnya Zapata itu keren banget. Dan Juve nggak layak menang, walaupun di detik-detik akhir itu si siapa Dybala ya, free kick kena tiang. Tapi di 10 menit, 15 menit terakhir itu udah oportunis mainnya. Banyak bola-bola atas dan digantinya Chiesa untuk Benades ya nggak ngaruh sama sekali. Terus Moise Kean ganti 5 pemain kalau nggak salah dia. Ya memang kualitasnya Juve berkali-kali, cuman Allegri ini bukan pelatih yang kayak taktik, bukan pelatih hebat. Dia bisa memanfaatkan kalau pemainnya lagi pemainnya top semua lah, bagus semua. Tapi kalau pemainnya kayak sekarang, ya inilah sebuah bukti bahwa Pirlo tahun lalu, musim lalu nggak bisa disalahkan juga. Memang pemainnya nggak berkualitas, cuma dari sisi strategi kalau gue lihat bukannya jelek pemain Juve, harusnya bisa dimanfaatkan lebih optimal lah. Hanya kalau gue lihat Allegri pegang ini, aduh, emang dari dulu gue nggak pernah impress dengan namanya Allegri. Dan sekarang terbukti, lu dapat pemain yang biasa-biasa aja, bisa nggak lu kelola tim ini ya? Ternyata nggak bisa. Dan gue tidak melihat Juve bangkit lagi ya, sekali-sekali. Feeling gue Juve tetap bisa masuk 4 besar karena ya mentalnya, ngegasnya ya. Tapi untuk dibilang konsisten bermain, sudah punya pakem dengan pemain ini lebih baik daripada Pirlo, enggak. Gue tidak lihat Allegri bisa lebih baik daripada Pirlo. Tapi ya kembali lagi, mereka akan memenangkan pertandingan dan kemungkinan besar ya nggak bisa dibayangkan kalau Juve nggak masuk Champions League. Cuma mereka memiliki cukup pemain berkualitas lah untuk main di Champions League. Hanya di bawah Allegri ya sudahlah. Ya, Barcelona menang akhirnya dengan 3-1 di match keduanya. Xavi ya kalau dibilang layak menang, sedikit lebih unggul dan sedikit beruntung. Tapi tim yang menang itu kan bisa memanfaatkan peluang, dan kali ini Barcelona 20 menit pertama 15-20 menit itu Villarreal diobok-obok, harusnya bisa cetak gol. Mereka dapat 1 peluang dan Juma yang kena tangannya Pique, tapi bullshit kalau itu dibilang penalti karena Pique 1 tangannya nggak aktif dan dia masuk, jadi nggak ada unsur sengaja dan lain-lain. Sementara Barcelona update heading kena Mistar, Nico atau Xavi kena tiang, dan Depay nggak masuk ke 3 peluang besar. Nah setelah itu Villarreal yang ngobok-ngobok Barcelona, dapat setengah peluang lah, nggak ada peluang besar. Kenapa? Setelah gue analisis ya, itu kenapa Barcelona defense-nya itu jelek. Ada 2 faktor menurut gue. 1, Xavi ini main dengan 3 midfielder, si Nico, De Jong sama Busquets. Nah, Nico, De Jong ini lebih maju ke depan. Xavi pengen De Jong menjadi backupnya si Depay, dan akhirnya kemarin cetak gol dan dapat peluang bagus juga dengan heading kalau nggak salah, sempat ditepis. Jadi perannya De Jong itu sekarang lebih ke second striker lah.
Sementara Busquets itu di belakang, gue perhatiin berkali-kali kena counter, dia itu telat mundur. Itulah yang membuat berbahaya. Dan gue rasa Xavi juga sadar ini, dia harus cari solusi buat Busquets, karena lawan Sevilla bisa Villarreal kemarin nggak ada ruginya lah. Tapi kalau ketemu Bayern Munchen, ya ruang kayak gini selesai loh. Kecuali Busquets nggak terlalu ke depan ya. Jadi nggak bisa. Ini yang jadi masalah seorang pivot DM. Kalau lu bermain dengan satu pivot, which is good untuk distribusi bola, cuman lu nggak bisa taruh Busquets untuk tim-tim besar. Kalau gue bilang dari sisi permainan, Munchen pun lagi keteteran ya. Barca nggak perlu kalah lawan Munchen, cuman kalau dengan Busquets ya diobok-obok. Karena Barca selalu main terbuka dan ya Munchen nomor 1 kalau soal apa namanya counter attack, cuman ya you never know. Dan Memphis itu main jelek banget di babak pertama. Tapi ya ini Memphis, kalau dia lagi on fire, dapat satu peluang, dia bikin apa, dia jadi match winner. Nah ini yang dibutuhkan Barca. Lu boleh sebagai striker nggak kelihatan, tapi yang penting lu punya kontribusi besar, dan hari ini ditunjukkan oleh Memphis. Tapi secara overall gue ya praktis cukup puas. Hanya 2 pemain yang gue bilang jelek hari ini, yaitu Eric Garcia, harusnya Des itu main di kanan, sama Busquets karena dia selalu telat turun. Inter menang 2-0 ya lawan Venezia, wajar. Jadi Inter tetap on course. Lazio on course, tinggal Milan sama Napoli. Lazio, Inter sama si Atalanta on course, dua-dua menang. Juve ketinggalan, tinggal Napoli sama Milan ntar malam. Kalau mereka menang ya tambah kuat mereka, posisi di atas tambah seru lah. Terus satu kejadian yang kalian mungkin nggak perhatiin, itu Belenense lawan Benfica. Skor babak pertama 0-7. Kenapa? Karena Belenense main dengan 9 orang. Bahkan kiper cadangannya jadi pemain, nggak ada cadangan sama sekali. Oke. Kenapa bisa begitu? Mereka kena COVID semua. Yang bikin aneh dan diprotes oleh Sporting bahwa ini adalah penipuan lah, apalah istilahnya itu. CEO-nya Belenense tidak meminta pertandingan ini dibatalkan. Jadi FA Portugal mau nggak mau menjalankan match ini karena nggak ada permintaan sama sekali. Gue nggak tahu apa yang terjadi antara CEO antar CEO ya, Benfica dan Belenense. Terus babak kedua main dengan 7 orang karena dari 9 2 cedera, nggak ikut. 7 orang nggak ada masalah. Mendadak satu bola ditendang, satu pemain jatuh. Jadi bermain dengan 6 orang fit dibatalkan. Karena nggak boleh bermain dengan 6 orang. Jadi ini menjadi halaman gelap lah, untuk sepak bola Portugal, bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi sampai CEO-nya Belenense tidak meminta pertandingan ini dibatalkan. Oke, see you next time.